Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan channel yang sangat sederhana pada YouTube, yaitu olahraga terobosan. Hari ini tanggal 7 April 2022 pada jam 10 pagi. Kebetulan saya baru bangun pagi karena kemarin cukup lumayan begadang sampai jam 4 pagi. Dan tanggal 26 pun saya telah membuat 3 video sampai tanggal 27 pagi ini, ditambah satu lagi ya, totalnya menjadi 4. Nah teman-teman, untuk berolahraga di usia lanjut sesuai dengan moto ataupun tujuan saya membuat channel ini, memberikan motivasi, berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat yang merasa sudah usia lanjut. Namun sebagai konsep ataupun metode semangat, kita mesti tidak selalu harus berpikiran sampai semangat kita hilang selalu berbicara usia lanjut. Kalau saya sekarang sampai 2 Januari 2022 ini sudah berusia 60 tahun, saya tetap berusaha untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan olahraga walaupun dengan durasi yang tidak terlalu panjang, dan juga sering saya katakan pada video sebelumnya, dengan durasi yang paling cepat adalah 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Kalau sekarang karena saya telah pengisian suara ini saya lakukan setelah membuat video, panjang video adalah 10 menit, namun saya tambahkan beberapa editan, itu ada gerakan double ataupun diperlambat sehingga total video seluruhnya nanti ini adalah 20 menit. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ke tempat yang saya tuju, yaitu kursi sebagai media bantuan untuk berolahraga dalam tutorial terobosan, saya akan melakukan pemanasan sebentar saja. Nah, teknik pemanasan seperti ini sering dan hampir boleh dikatakan seminggu 3-4 kali saya lakukan, walaupun dengan waktu yang sangat singkat. Ketika bangun pagi yaitu 3 menit, 5 ataupun 10 menit. Dengan gerakan seperti sekarang ini saya sudah rangkai ataupun saya sudah coba bayangkan dari usia muda atau masih posisi bujang sampai di usia 60 tahun sekarang, gimana tekniknya untuk berolahraga agar dapat menelastisitas dan otot ketika bangun pagi. Sekarang kita menuju ke tempat. Dari kejauhan sudah kelihatan kursi yang saya gunakan nanti untuk bantuan dalam tutorial olahraga terobosan. Ada juga kita perhatikan tempat duduk terbuat dari beton. Kebetulan teman-teman, saya punya halaman sedikit, memang sengaja kita pelihara dan kita kasih rumput. Tujuannya adalah untuk media olahraga dengan gerakan senam ataupun gerakan-gerakan lainnya. Inilah kursi yang saya maksud. Di rumah banyak media, baik itu ada tangga, ada kursi, ada tempat duduk seperti beton. Teman-teman pasti semuanya udah tahu. Kalau kita ada inisiatif dan juga semangat, yang penting ada motivasi berolahraga, saya rasa sambil dalam keadaan santai kita bisa menggunakan media tersebut sebagai olahraga. Ini yang paling simpel sekali. Saya sudah menuju ke tempat kursi, dan teman-teman semua pengambilan gambar dan pengisian ini saya lakukan sendiri. Jadi saya belajar otodidak untuk pembuatan video-video seperti ini. Nah, sekarang saya jelaskan kursi yang ada di depan saya ini. Nanti kita akan pegang dengan teknik ataupun cara yang saya jelaskan. Di pagi hari ini apa yang saya jelaskan tadi jam 10 pagi, dan dengan olahraga terobosan ditambah dengan juga panasnya matahari jam 10 ya, saya rasa belum sih begitu panas di Bali untuk jam 10 ini. Ini kursi yang kita gunakan nanti. Sebelum itu juga sama, kita warming up sebentar untuk memberikan pemanasan agar kita kaget otot-otot yang lainnya dengan bergerak atau menjijitkan kaki seperti peragaan ini, dan selanjutnya dilakukan penekanan. Ini saya potong saja dalam artian tidak terlalu banyak kuantitas setiap gerakan tersebut, yang tujuannya untuk sedikit menghemat waktu biar nggak terlalu berkepanjangan dalam satu puit. Dalam bergerak dengan menggunakan kursi seperti sekarang, tentu kita akan melakukan aktivitas memegang kursi, yaitu memegang kursi. Ada 2 teknik yang saya gunakan. Pertama adalah teknik yang kedua, ini adalah teknik yang pertama dengan cara mengepal tapi menambahkan tenaga di batang tangan kanan dan kiri. Yang kedua adalah posisi jari-jari tangan yang kanan dengan kiri itu berhadapan, artinya sama-sama berhadapan ujung tangannya, dan di saat mengepalkan tangan, memegang
ujung kursi kanan dan kiri ini, selalu kita harus tambahkan tenaga dan jarak untuk melakukan gerakan tersebut. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Kita perkirakan saja kurang lebih 50 cm dari posisi depan kursi tersebut. Kita mulai dengan pegangan pertama. Ini teknik pegangan pertama. Tambahkan tenaga di batang tangan kanan dan juga batang kiri. Kita sendiri yang merasakan, jadi orang lain tidak tahu seberapa tenaga yang kita salurkan atau tambahkan pada batang tangan kanan dan kiri. Setelah kita turun seperti gerakan tadi itu, rasakanlah otot-otot dengan melakukan gerakan 2 kali kayak ini sudah saya lakukan. Rasakan otot-otot yang ada di batang tangan kanan dan juga batang tangan kiri. Dan tentu juga ada otot-otot di dada dan otot-otot yang bergerak di kaki bawah, yaitu betis. Lakukan gerakan. Kalau saya sendiri setiap melakukan olahraga seperti tadi, untuk berpindah satu posisi ke posisi yang lainnya itu saya lakukan banyak kuantitasnya, itu adalah 100 kali. Nah, sekarang gerakannya ada gerakan pendek dan juga ada gerakan yang dengan jarak jauh. Artinya jarak jauh itu kita lakukan angkatan full ke atas, dengan jarak pendek kita hanya melakukan gerakan setengah. Ini adalah jarak pendek. Jarak pendek saya katakan hanya begitu menekan. Jadi setiap bergerak yang saya bawakan ini selalu kita harus cross check otot-otot yang ada di lengan kanan, kiri, dan juga terutama pasti akan terasa di otot-otot dada. Nah, ini jadi simpel saja gerakannya. Yang sekarang kita lakukan gerakan dengan pengangkatan full kayak tadi. Untuk selanjutnya kita lakukan gerakan dengan posisi yang berlawanan. Yang tadi adalah genggamnya biasa, sekarang posisi berlawanan. Jadi ujung jari tangan kanan dengan ujung jari tangan kiri kita hadapkan. Dan dengan tekniknya sama juga, ada angkatannya full dan juga ada angkatan yang setengah tadi. Ini merupakan angkatan full ya, jadi kita lakukan tekan ke bawah dan juga selanjutnya lakukan gerakan ke atas. Masalah lambat dan cepatnya kita melakukan gerakan seperti ini tergantung dari situasi kita ya. Sekali yang paling penting dalam merasakan otot-otot ini adalah gerakan pelannya ya. Kenapa demikian? Gerakan bisa melakukan gerakan pelan tersebut sambil cross check atau kita mengevaluasi otot-otot yang merasakan otot-otot di lengan tangan kanan dan juga termasuk juga di dada. Gerakan pelan yang kita gunakan sebagai bantuan dalam melakukan gerakan terobos ini adalah sangat penting. Dan juga pengepalan tangan. Pengepalan tangan itu selalu harus disalurkan tenaga. Jadi kita tidak boleh tenaga kosong di tangan, di kepalan tangan kanan dan kiri. Semua tenaga yang kita salurkan baik itu di kepalan kanan dan kiri adalah tujuannya untuk memberikan power ataupun penambahan tenaga yang ada di batang tangan kanan dan juga batang tangan kiri. Saya lakukanlah gerakan seperti ini. Untuk kali ini saya lakukan gerakan tidak terlalu banyak untuk menghemat waktu. Yang penting secara tutorialnya teman-teman dapat ataupun bisa memperhatikan apa yang saya maksud dalam menarasikan dengan tampilan gambar yang ada pada kali ini. Untuk sekali lagi, karena kita juga menggunakan power dari kita sendiri ditambah dengan jadi energi yang ada dari matahari, ya cukup menjadi 2 posisi akan menambah cepat suhu tubuh kita panas. Sekarang kita mulai ke gerakan point, gerakan tutorial teknik awal melakukan olahraga terobosan. Kita dekatkan, saya ulang lagi dari narasi atau penjelasan tadi dalam melakukan kepalan, dalam melakukan menyalurkan tenaga. Nah, sekarang ini adalah teman-teman bisa perhatikan dalam keadaan kosong seperti ini, dengan setelah ditambahkan tenaga pada batang tangan terutama di kepala tersebut, itu ada perbedaan. Jadi dia akan merasa sedikit agak padat posisi batang tangan kanan dan juga kiri. Gerakan tadi di saat kursi itu adalah seperti ini dia. Semakin pelan gerakannya itu sebenarnya makin bagus untuk merasakan otot-otot kita atau mengukur kadar power tenaga yang kita salurkan baik di lengan kanan dan juga lengan kiri. Ini gerakannya secara jarak jauh, dan yang tadi gerakannya pelan. Posisi yang kedua sekarang ini adalah posisi dengan membalikkan jari-jari tangan, artinya berhadapan antara jari tangan kanan dan juga jari tangan kiri. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan, saya senang dalam melakukan jongkok tersebut adalah
dengan menggunakan tumpuan ujung tumit kaki kanan dan kiri. Sekarang ini poinnya dia, dengan keadaan kosong tenaga. Nah, secara tutorial banyak video-video saya coba berbagi pengalaman teknik untuk melakukan gerakan terobosan, yaitu menarik napas dari bawah pusar, tahan sebentar saja di dada, selanjutnya dikeluarkan dengan cara menjulurkan tangan ke kanan ataupun ke kiri. Saat ini merupakan penahanan napas di dada sebentar saja dan selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan. Ini prosesi saat mengeluarkan napas secara perlahan-lahan. Semakin pelan gerakannya ini akan semakin bagus sambil merasakan napas yang lewat pada otot-otot di lengan. Nah, sekarang dalam kondisi begitu lurus, lepas tenaga sepenuhnya. Nah, selanjutnya kembali kita ulang secara perasaan masih dalam penahanan. Selanjutnya kembali di saat mengeluarkan. Setiap orang mempunyai suatu kecepatan untuk menarik napas dan juga saat mengeluarkan napas. Teknik seperti ini adalah sangat baik saya pikir, karena sudah berkali-kali kita coba untuk melakukan tarik napas, tahan sebentar di dada, selanjutnya dikeluarkan sambil, dan gerakan bisa juga dilakukan dengan pengepalan tangan di sekarang ini. Dan lagi pengeluaran napas lepas begitu cepatnya. Ketika akan melakukan gerakan menjulurkan tangan silih berganti, tangan yang tidak melakukan genggaman itu otomatis tenaga kita kosong, dan setelah tangan kiri lepas, secepat juga itu kita salurkan tenaga ke tangan kanan dan kembali dilakukan gerakan secara perlahan-lahan mengeluarkan ke daerah depan. Gerakan sambil menggerakkan posisi pinggang, pinggul, termasuk juga tumit yang ada di bawah, otomatis juga dari gerakan paha, posisi paha itu akan berubah. Ini membuat saat melakukan atau merasakan terpaan napas pada otot tersebut menjadi suatu keasikan. Nah, kondisi berapa kali melakukan tarikan dan pada akhirnya mengeluarkan tergantung dari masing-masing orang. Ya, tidaklah untuk awal tidak usah terlalu banyak, ya mungkin 5-10 kali awalnya, dan selanjutnya kalau kita sudah pasis terbiasa, silahkan untuk mencoba lebih dari hitungan tadi. Ini kembali untuk saat pengeluaran. Kalau kita perhatikan teman-teman, di saat menahan napas sambil mengeluarkan dengan pelan-pelan menjulurkan tangan, itu otot kita akan kelihatan. Kenapa sampai muncul otot itu? Karena penahanan napas yang ada pada dada disalurkan melalui tangan kanan dan tangan kiri, ya, itulah terpaan napas melalui otot yang kita olah. Jadi kondisinya biar nggak vakum, teman-teman bisa melakukan satu gerakan dengan sedikit memindahkan kaki di bawah. Tentu dari semua organ tubuh ini yang saya maksud dengan olahraga sangat simpel. Ketika bergerak seperti tayangan ini, otot pada tumit, otot pada batang betis, paha, persendian lutut kanan kiri, pinggang, pinggul, dada, jadi termasuk juga otot pada leher, ya, semuanya akan terkombinasi menjadi satu kesatuan gerak yang sekali gerak kita semuanya dapat elastisitas, kan artinya kita dapat lakukan senam yang simpel ini. Ya, memang perbedaan dengan senam yang lainnya adalah di sini hanya menambahkan tenaga, ya tidak usah tenaga terlalu besar ataupun full sekali. Yang penting adalah kita bisa melakukan gerakan mengolah tangan kanan dan tangan kiri itu ada tenaga, itu intinya. Nah, kalaupun teman-teman mampu ataupun dapat menyalurkan tenaga besar terhadap tangan kanan dan kiri, alangkah baiknya juga. Jadi kondisi seperti itu secara awalnya otomatis melalui suatu perjalanan, suatu proses. Kalau kita sudah terbiasa, pada akhirnya bisa mengatur dan dapat mengatur kapan menyalurkan tenaga besar, kapan menyalurkan tenaga yang sedang-sedang saja. Ya, ketika tenaga kita kumpulkan dan akhirnya dikeluarkan bersama-sama menyakupkan tangan seperti gerakan tadi tersebut, kita sendiri, kalau saya sendiri melihat video yang saya peragakan sendiri, ini kelihatannya cukup asik ya. Jadi ketika merasa sudah letih ataupun payah,
kita adakan jeda untuk sebentar sambil melepas mungkin jari-jari dan lain sebagainya. Nah, teman-teman saya tunjukkan dengan durasi waktu yang kurang lebih hampir sudah berapa menit sekarang ini, sekitar 9 menit lebih, sudah cukup lumayan. Jadi panas tubuh dari gerakan terobosan tadi ditambah dengan panas tubuh yang datangnya sinar matahari jam 10 pagi. Nah, maaf teman-teman, kali ini kembali saya membuka baju agar lebih jelas. Nah, sekalian saya mentutorialkan gerakan terobosan dengan waktu 10 menit cukup membuat suasana tubuh menjadi berkeringat. Nah, saya tunjukkan lagi, jadi lengan-lengan yang ada di kondisi daripada keringat sudah mulai membasahi tubuh saya di lengan kanan dan juga lengan kiri. Ini menandakan terobosan yang tadi, tenaga yang kita salurkan di saat bergerak tersebut ya cukup lumayan untuk tenaga kita latih, tambah dengan panasnya matahari dari jam 10 pagi ini. Gerakannya sama, saya ulang, yang tadi menggunakan pakaian, sekarang tidak menggunakan uniform. Ya, video ini saya perlambat lagi sedikit saja, yang asli gerakannya tidaklah terlalu cepat, namun agar lebih tampilan tayangan video ini menjadi bagus, saya kurangi untuk kelambatannya lagi setengah strip saja. Nah, saya balikkan dengan posisi tangan kiri yang lebih jelas kelihatan ke kamera, dan sekarang kita bersama-sama mengepalkan tangan, menjulurkan tangan ke depan saat pengeluaran napas. Bagusnya berolahraga di pagi hari seperti sekarang dengan bantuan matahari, yang penting tidak terlalu panas. Nah, dia akan mempercepat proses panas tubuh kita di dalam ditambah nahan di luar. Nah, cukup setiap saya bergerak selalu saya tunjukkan ini. Sebenarnya inilah yang saya maksud berolahraga ini. Saya kembali ke punggung, itu sudah mulai basah. Saya sendiri yang merasakan keringat-keringat sudah hampir bercucuran membasahi daripada celana yang ada. Masih ada waktu, silakan untuk kembali mengulang gerak-gerak tersebut. Nah, teman-teman, sebenarnya melatih terobosan tersebut, kalau secara logika kita perhatikan, gerakan dengan tangan mengepal seperti sekarang ini saya gunakan dengan gerakan cepat. Melatih terobosan dengan menahan napas di dada dan selanjutnya mengeluarkan atau menjulurkan tangan ke depan, itu sebenarnya dalam bela diri melatih kecepatan. Karena tapi secara proses pelatihan saja kita gunakan atau kita tahan tenaga, keluarkan sebentar, akhirnya kalau kita julurkan dengan secepat seperti tadi kelihatannya. Nah, sekarang tubuh saya sekarang di posisi dada sudah benar-benar berkeringat. Bagi yang ingin membentuk tubuh ataupun dada lebih gempal dengan menggunakan sistem terobosan bantuan daripada kursi, seperti itulah pelatihan yang saya lakukan. Nah, teman-teman, kembali lagi saya mencoba flashback untuk menarasikan video tidak menggunakan busana seperti ini. Dalam kemajuan zaman sekarang, banyaknya video-video yang ada di YouTube, saya sendiri juga akhirnya ikut untuk membuka baju dalam melakukan pelatihan olahraga seperti sekarang. Memang saya pikir ini adalah bagus karena konten yang saya bawakan olahraga terobosan durasi waktu 3, 5, atau 10 menit ini perlu memang ditunjukkan secara fakta bahwasanya berolahraga dengan cara seperti ini akan cukup membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Nah, terakhir sebagai session akhir dengan durasi waktu yang saya lakukan kurang lebih dari awal itu adalah 10 menit. Nah, sekarang sebagai akhir session kita kembali bergerak sedikit untuk memulihkan otot-otot tadi dengan santai saja, sambil kalau pagi hari ya, sambil menjemur daripada punggung, termasuk juga merasakan derasnya nanti keringat-keringat yang akan keluar di tubuh kita. Nah, itulah tutorial kurang lebihnya teman-teman, semoga ada manfaatnya, dan marilah kita kembali merubah mindset cara kita berpikir ketika berolahraga di usia lanjut. Dengan secara alami kita tahu memang ya, kita tahu bahwasanya semakin tahun usia itu akan semakin bertambah, akan tetapi mindset ataupun perasaan dan dedikasi, motivasi, semangat kita, saya rasa tidak mesti harus dimunculkan saya sudah tua, sehingga dengan demikian kalau hal tersebut ditanamkan dalam pikiran kita, ujung-ujungnya takutnya nanti
terpengaruh dalam kejiwaan pikiran. Akhirnya seharusnya kita mampu melakukan suatu gerakan olahraga dengan pakem-pakem tertentu, namun karena pikiran kita selalu membilang kita sudah tua dan akhirnya kita akan tidak bergerak. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam Rahayu.